Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service 27 Maret 2022. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Kita udah memasuki di penghujung akhir bulan Maret. Apa adik-adik yang gak sabar untuk masuk ke bulan April. Nah, sebelum kita ibadah di hari ini, yuk kakak mau ajak adik-adik lihat siapa aja sih teman-teman Beloved Kids yang dapat nilai 3 terbaik. Ini dia. Nah, itu dia adik-adik, teman-teman yang dapat nilai 3 terbaik. Jangan mau kalah ya adik-adik untuk kreativitas di minggu ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk sama-sama adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang seminggu terakhir. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing melalui Beloved Kids Online Service. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati mata, hati, telinga kami Tuhan. Berkati agar setiap firman yang ditabur menjadi benih yang baik, menjadi berkat bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Coba Kak Faith kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Yuk. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semuanya bangkit berdiri. Berikan semangat, pujian, tarian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik Beloved Kids? Tepuk tangan semuanya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Apa adik-adik? Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita ulangi dari awal. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukur, segala pujian bagi Yesus. Pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Dari awal lagi sama-sama katakan shalom, shalom. Selamat hari Minggu adik-adik.
Shalom, shalom, salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukur, segala pujian bagi Yesus. Shalom, 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 oh, shalom, shalom, shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Shalom, shalom, shalom. Masih bersukacita kan adik-adik buat Tuhan Yesus? Kita harus lebih semangat lagi pada pagi hari ini karena kita mau terima anggur yang baru dan minyak yang baru. Kita percaya adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu, kita semua generasi minyak dan anggur yang gak akan pernah dirusakkan. Amin. Coba kakak mau dengar semangat dari adik-adik di rumah? Beloved Kids, yeay! Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Sama-sama, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi siapa? Mari bersorak bagi Dia. Yeay! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, adik-adik lebih semangat lagi katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang Ajaib memulihkan setiap kita. memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Saat pembebasan Tiba, sebab belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari adik-adik bersorak bagi Yesus, mari bersorak bagi Dia. Apa adik-adik? Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekarang kita tepuk tangan di atas kepala, sama-sama nyanyikan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. mana senyumnya adik-adik? Oh, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata
Yuk adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, bersorak-sorai. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau bawa hati kita buat datang sama Tuhan, buat menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kafet undang adik-adik buat bilang terima kasih sama Tuhan, naikin syukur adik-adik pada hari ini. Sebelum kita menyembah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih boleh ada pada saat ini, semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami, kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang menjadi seperti Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik, kita sama-sama bawa hati kita sungguh-sungguh pada hari ini. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku, bagiku Kaulah segalanya. Kau berikan tubuh, Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, penuhiku dengan kemuliaan. Saat ini ku berseru, kita sama-sama panggil namanya adik-adik. Ku panggil namamu Yesus. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Panggil namanya adik-adik. Oh Yesus, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu, kan selalu besertaku selamanya. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal adik-adik. Dengan sungguh-sungguh sama-sama kita katakan, Yesus Kau Tuhan, Bapa dan sahabat kami, Bapa dan sahabatku, segalanya bagiku Kaulah segalanya. Kau berikan hidup-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu untuk selamatkan kami. curahkan darahmu, Penuhiku dengan kemuliaan.
Saat ini ku berseru, ku panggil namamu Yesus. Sama-sama kita angkat tangan kita dengan panggil namanya. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Panggil nama. Oh Yesus, ku hidup dalam janjimu dan naungan kasih-Mu, kan selalu besertaku selamanya. Sama-sama bawa hati adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik, sama-sama sembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan panggil nama sama-sama. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesus, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu, kan selalu besertaku selamanya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, sama-sama panggil namanya. Come on. Oh Yesus, ku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Oh Yesus, ku hidup dalam janji-Mu dan naungan kasih-Mu, dan selalu besertaku selamanya. Kasih setia-Mu Yesusku, tak pernah meninggalkan hidupku. Oh Yesus, Kau segalanya, ku sembah Namamu Tuhan, dengan segenap hatiku pribadi. Karena hatiku hanya Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama adik-adik, pada hari ini Kafit undang adik-adik buat sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup adik-adik, dalam sekolah adik-adik, dalam setiap hidup adik-adik.
Tuhan sumber kekuatan. Mari sama-sama adik-adik, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sama-sama nyatakan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Dengan iman katakan pengharapan di dalam-Mu. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada ibadah online Beloved Kids pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan walaupun secara online. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Sebentar Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh belajar hal yang baru, kami dikuatkan, bahkan kami menjadi anak-anak yang pandai cerdas, dapat berubah karakternya menjadi anak-anak yang rajin, tidak malas, dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kakak sebagai pengajar pada pagi hari ini, agar kita percaya sama-sama pagi hari ini Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, bahkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap adik-adik yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama dengan iman, kita katakan, amin. Shalom adik-adik, bagaimana nih kabarnya semua? Kakak percaya pasti kabarnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik, gimana kabarnya semua pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, senang sekali nih kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik pagi hari ini di ibadah online Gereja Tiberias Indonesia untuk ibadah Beloved Kids Tiberias. Kakak percaya adik-adik pasti suka cita semua. Amin. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang senang? Siapa yang diberkati? Boleh megang tangan. Wah, puji nama Tuhan adik-adik ya. Nggak kerasa adik-adik, kita udah ada di minggu yang keempat nih di bulan Maret ya. Dan ingat nggak adik-adik, tema bulan Maret adalah kita membahas Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar adik-adik pada pagi hari ini dengan subtema yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan. Apa adik-adik? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, yuk sama-sama adik-adik kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan catatan, pakai pulpen atau pensil sama buku ya. Yuk sama-sama kita siapkan untuk kita sama-sama belajar
belajar firman Tuhan pagi hari ini supaya adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dahsyat. Amin adik-adik. Ya, yuk sama-sama adik-adik kita akan buka ayat utama dulu untuk minggu ini di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 adik-adik ya. Yohanes 13 ayat yang ke-23 ya. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya, adik-adik kakak percaya, adik-adik pasti mau kan jadi murid yang dikasihi Yesus? Wah, amin, kakak juga mau ya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Apa sih contohnya, apa sih ciri-cirinya, dan salah satunya adalah kita belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan supaya kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Amin adik-adik ya. Nah, kalau kita mau belajar adik-adik tentang namanya menunda-nunda pekerjaan. Nah, sebelum kakak pengen tanya dulu, apa sih contoh kegiatan atau tugas atau pekerjaan yang adik-adik sering tunda? Nah, coba adik-adik sebutkan. Kakak kasih contoh ya, misalnya apa nih? Mengerjakan PR. Terus apalagi? Misalnya merapihkan kamar. Apalagi? Merapikan meja belajar. Apalagi adik-adik? Misalnya merapikan mainan. Kemudian macem-macem ya, belajar, membaca buku. Nah, kakak coba pengen tanya pagi hari ini, adik-adik sering nggak tuh menunda? Oh, kok diam semua ya? Adik-adik sering nggak menunda? Nah, kalau adik-adik masih sering menunda, kakak cuman bilang kalau kita menunda-nunda pekerjaan, itu hanya merugikan kita semua adik-adik. Merugikan kakak, merugikan adik-adik. Dan kita hanya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya pagi hari ini, kakak pengen mengajarkan kepada kita semua, yuk kita akan belajar dari firman Tuhan adik-adik, gimana sih caranya ya supaya kita semua bisa tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Adik-adik siap diberkati lebih lagi? Amin ya. Yuk sama-sama catat adik-adik, pagi hari ini ada 2 ya. Ada berapa adik-adik? Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk kita tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Yang pertama adik-adik ya, nomor 1, adik-adik boleh catat gimana sih caranya supaya kita tidak menunda pekerjaan, yaitu perbuatlah semua untuk Tuhan ya. Nomor 1 apa adik-adik? Perbuatlah semua hal hanya untuk Tuhan ya. Coba kita baca yuk adik-adik di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ayatnya yaitu dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kita baca yuk adik-adik. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Wow, ayatnya keren banget adik-adik ya. Jadi apapun yang kita perbuat, bukan hanya 1 atau 2 hal, tetapi apapun yang kita perbuatlah semuanya untuk siapa adik-adik? Tuhan, bukan untuk manusia. Amin ya. Kakak pengen bilang adik-adik, selama pekerjaan itu benar, selama hal itu benar di hadapan Tuhan, adik-adik lakukan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik perbuat dengan sungguh-sungguh ya. Nggak usah ngelihat, wah ini saya lakukan untuk manusia. Enggak adik-adik. Tetapi kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan ya. Kasih contoh, kalau misalnya guru di sekolah ngasih tugas nih adik-adik, ya tugasnya kayaknya banyak banget ya kak. Tugasnya kayaknya bikin adik-adik jadi pusing, jadi stres. Ingat baik-baik ayat ini ya. Kalau ada tugas dari sekolah, katanya nih tugasnya benar atau salah? Tugasnya kan benar ya, bukan hal yang salah. Jadi adik-adik lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan adik-adik percaya ketika kita lakukan tugas kita dengan benar, kita kerjain PR, kerjain
tugas dan lain-lain itu hanya untuk siapa? Tuhan. Jadi adik-adik nggak ngeluh, adik-adik nggak menunda-nunda pekerjaan ya. Seperti adik-adik ya, Rasul Paulus, dia menginjil, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia lakukan semuanya sungguh-sungguh, nggak hitung-hitungan. Dia benar-benar pengen lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan tujuannya cuma satu adik-adik. Kenapa kita lakukan itu? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin adik-adik, itu yang pertama ya. Perbuatlah semuanya untuk Tuhan. Nah, yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menunda-nunda pekerjaan? Katakanlah tidak kepada menunda pekerjaan. Ya, yang kedua apa adik-adik? Mengatakan kata tidak kepada menunda pekerjaan. Coba kita lihat yuk ayatnya di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-7b. Ya, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-7b. Ya, yuk kita baca adik-adik yuk. Ibrani 4, ayat yang ke-7b, 3, 2, 1. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Ya, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, Alkitab dengan jelas adik-adik mengatakan pada hari ini juga. Artinya kapan adik-adik? Sekarang. Ya, yuk bilang dengan kakak, sekarang. Ya, kalau kita bicara sekarang, artinya pada hari ini ketika Tuhan berbicara, jangan sampai kita menunda untuk mendengar suara Tuhan. Ya, ini bicara apa adik-adik? Kalau kita menunda-nunda pekerjaan, itu hanya berakibat buruk untuk kita. Kita menjadi pribadi yang malas, kita menjadi orang yang malas, dan lama-lama adik-adik akan susah untuk tidak menunda-nunda pekerjaan karena akan semakin malas, dan semakin malas adik-adik. Ya, that's why firman Tuhan pada pagi hari ini bilang kalau pada hari ini juga Tuhan suruh segera lakukan. Amin adik-adik ya. Dan kata kuncinya untuk kita bisa tidak menunda-nunda pekerjaan adalah segera. Ya, apa adik-adik? Segera ya. Kita sama-sama untuk belajar melakukan segala sesuatu dengan kata segera. Ya, yuk bilang dengan kakak segera. Artinya apa adik-adik? Kalau adik-adik mendapatkan tugas harus dikerjakan segera. Ya, kalau adik-adik punya PR harus dikerjakan apa? Segera. Ya, kalau adik-adik punya waktu untuk bersihkan kamar, untuk belajar, untuk baca buku, bersihkan mainan dan lain-lain. Kata kuncinya apa adik-adik? Segera. Jangan ditunda-tunda lagi, ya. Karena firman Tuhan mengatakan kalau ada Tuhan berbicara hari ini, segera jangan keraskan hatimu. Amin adik-adik, ya. Yuk sebagai ayat penutup, kakak ingin kita sama-sama buka di dalam Amsal, ya. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-4. Adik-adik ya. Ini kita akan lihat dari Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-4. Yuk kita baca adik-adik, Amsal 10, ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Amin adik-adik. Tangan yang lamban itu menjadikan kita miskin, tapi kalau tangan yang rajin akan menjadikan kita kaya. Nah adik-adik mau diberkati nggak? Mau. Kuncinya satu juga, jangan jadi orang yang malas, ya. Jangan jadi orang yang menunda-nunda pekerjaan. Kita harus jadi orang yang rajin, cepat, segera, dan juga melakukan semuanya untuk nama Tuhan. Amin adik-adik, ya. Ya, kakak doa hari ini, pagi hari ini adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama setelah ini jadi orang yang rajin. Amin. Jadi orang yang tidak malas, jadi orang yang tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, kita cepat melakukan segala sesuatu karena janji firman Tuhan apa?
pasti Tuhan karuniakan berkat, Tuhan karuniakan kelimpahan, adik-adik jadi orang yang pandai, cerdas, anak-anak yang sehat, sukses, diberkati. Amin adik-adik ya. Yuk sama-sama adik-adik tutup Alkitab kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan kami tidak menjadi orang yang malas, orang yang menunda-nunda pekerjaan. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan dan berkata tidak kepada menunda-nunda pekerjaan. Materaikan setiap isi firman-Mu Tuhan, urapi adik-adik yang mendengarkan, agar mereka Tuhan diberkati, mereka menjadi anak-anak yang rajin, tidak malas, dan yang pasti anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan surga. Kakak percaya adik-adik diberkati, orang tua adik-adik diberkati, kita bisa memberkati pekerjaan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap adik-adik yang siap memberi dengan bangga, dengan bahagia, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa memberkati sekali firman Tuhan hari ini. Hayo, adik-adik siapa nih adik-adik yang diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan yang baru aja kita dengar? Coba angkat tangannya. Pasti banyak deh adik-adik di rumah yang juga merasa diberkati. Nah, sekarang udah saatnya nih kita kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah bisa minta tolong papa atau mama supaya transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah sini. Rekeningnya atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Lalu adik-adik jangan lupa ya, saat memberikan persembahan dikasih catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus pasti memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sekarang saatnya apa yo? Betul, saatnya kreativitas. Kita masih tetap akan melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang memasuki tahun 2022 ini selalu mengikuti kreativitas dari Beloved Kids dan baca Alkitab setiap hari? Angkat tangannya. Wah, luar biasa adik-adik. Pasti adik-adik Beloved Kids rajin baca Alkitab. Hebat. Nah, kalau adik-adik baca Alkitabnya pasti bisa banget deh jawab pertanyaan yang ini nih. Ini dia. Mudah kan? Ayo, langsung ditulis aja jawabannya di kertas atau buat dalam bentuk video. Lalu adik-adik bisa upload ke Instagram feed. Setelah itu jangan lupa ya, tag account @beloved.kids. Sekarang kakak mau kasih tahu nih ke adik-adik 7 pasal ayat Alkitab yang harus dibaca untuk minggu ini. Ini dia. Oke, itu tadi kreativitas untuk minggu ini dan 7 pasal yang harus dibaca. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Kolose pasal 3 ayat 24. Bunyinya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masih ada lagi, bagi adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 25b. Bunyinya, karena Tuhan tidak memandang orang. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video ya, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat terus ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik ya. Gimana? Sudah belajar firman Tuhan? Kita kan hari ini sudah memuji, menyembah Tuhan ya. Sekarang saatnya kita akan menutup ibadah online Beloved Kids pagi hari ini ya.
Adik-adik siapkan hati kita akan sama-sama berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan sama-sama berdoa adik-adik pada pagi hari ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah yang sangat luar biasa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh adik-adik yang mendengarkan pasti diberkati, pasti diubahkan karakternya Tuhan. Dari tadi yang mungkin kita tidak bertanggung jawab, kita yang malas, kita menjadi orang yang rajin, tidak menunda pekerjaan, dan pasti diberkati dalam sekolah, dalam hidup kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini urapi berkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, yang beribadah pagi hari ini bersama orang tuanya, papa mamanya diberkati, kakak adiknya diberkati. Tuhan kami percaya Tuhan, kami yang ada minyak dan anggur, Tuhan pasti pelihara sempurna. Tuhan yang memberkati melindungi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk yang kami kasihi Tuhan, gembala sidang kami, untuk Opa Oma Pariaji. Kami percaya Tuhan, Opa Oma Pariaji diberkati. Kami sebagai adik-adik Tuhan Beloved Kids mengucapkan berkat agar Opa Oma Pariaji memiliki umur yang panjang, sehat sempurna, bahkan bersama keluarga besar dipagari sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Beloved Kids. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan berkati untuk presiden kami, wakil presiden, dan seluruh tim diberkati Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia tetap ada dalam naungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, keselamatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk koordinator Beloved Kids Gereja Tiberias Indonesia, Kak Jeffrey, diberkati bersama istri, bersama anak, diberkati Tuhan, sehat sempurna, umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, mungkin adik-adik juga akan berpisah satu sama lain. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, pasti dijaga malaikat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melangkah Tuhan dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan untuk menerima yang terbaik, yaitu berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik, kembali kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, siapkan hatimu, siap terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera Allah. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Roh Kudus, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai adik-adik semua bersama seluruh keluarga, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, keluargamu dan keluargaku akan diam di dalam kerajaan surga sepanjang segala masa. Mari setiap kita adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman, dengan bangga, kita katakan amin. Ya, selamat hari Minggu Beloved Kids. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dadah, bye-bye. Terima kasih adik-adik semua yang sudah beribadah, bergabung bersama Beloved Kids Online Service hari ini. Kakak mau ingetin ya adik-adik untuk selalu berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Minggu depan kita masih akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan sampai telat ya adik-adik. Dan adik-adik nyalain loncengnya supaya adik-adik bisa tahu, bisa dapat notifikasi ketika ibadahnya mau mulai. Dan jangan lupa juga nih adik-adik untuk like, subscribe, serta share YouTube channel Beloved Kids Tiberias ke seluruh teman-teman adik-adik. Plus adik-adik follow Instagramnya Beloved Kids di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik.
Beloved kids, yeay!